Halo, ketemu lagi dengan Bang Bay. Eksperimen kali ini produk untuk menghilangkan jamur ke semua permukaan, yaitu Meguiar Water Spot Remover, yang klaimnya bisa menghilangkan mineral yang menempel dari permukaan cat, kaca, plastik, dan logam, asal tidak ke permukaan doff atau matte saja. Kita akan uji nanti keefektifan produk ini dibandingkan kompon biasa atau kompon khusus kaca ya, dalam menghadapi jamur tingkat medium yang menempel di kaca kurang lebih berumur 7-8 bulanan. Dan untuk di jamur body, saya bikin jamur bekas dari air hujan yang dipanggang kurang lebih 2 mingguan lebih di panel bekas pengujian kimia. Jadi emang kurang menantang ya pengujian kali ini, karena bukan uji di level jamur kelas berat, tapi lumayan dulu lah buat intip sebagian besar performanya. Si Meguiar Water Spot Remover ini dapat 473 ml atau 16 on, dihargai 377 ribuan di botol standar Meguiar warna merah yang termasuk ringkih dan bisa retak setelah beberapa kali jatuh, atau jadi kering dan regas kalau disimpan lama di garasi yang hangat. Dengan harga ya gak bisa dibilang murah atau mahal juga, sedang-sedang aja, soalnya dapat cairan yang tergolong banyak. Moga aja nanti ada kemasan yang lebih kecil biar lebih terjangkau di sini. Oke, jadi kita mulai saja eksperimennya. Kita akan coba hilangkan jamur di panel 15 harian yang hampir tiap hari dijemur biar kering, yang sudah nggak bisa dihilangkan pakai quick detailer daya cleaning kuat sekalipun. Kita akan coba bandingkan dengan kit GP Compound dan juga Meguiar Ultimate Compound menggunakan tangan. Di sini saya coba kasih tekanan dan gosokan yang sama selama 2 menit di working area yang sama juga, dan diulang 2 kali pengujian untuk kontrol kestabilan data, di mana hasilnya kalau dilihat mata secara langsung terpantau kayaknya si Usi paling bersih nih teman-teman. Termasuk aneh juga ya si Usi ini. Besar kemungkinan si Ultimate Compound ini terbantu oleh daya abrasifnya yang pakai tangan aja gampang breakdownnya. Jadi kompon yang termasuk sangat efektif bila pakai tangan. Kalau dibatasi masing-masing 2 menit, si Usi ini pasti bakal menang. Kalau tanpa batasan waktu, besar kemungkinan Meguiar Water Spot Remover dan kit GP bisa menyamai performa Meguiar Ultimate Compound. Untuk Usi, finishingnya pun terpantau paling clear dan deep. Sudah pasti bagus ya. Jamur 99% sudah teratasi dengan baik di sini. Soalnya saya lihat pakai mata sudah paling minim ya sisa-sisa jamur 2 mingguannya. Dilihat pakai lampu HP pun sudah paling enak dilihat. Paling baik finishing glossnya karena terpantau paling minim ya kelihatan imperfectionnya. Sedangkan di runner up ada Meguiar Water Spot Remover. Sebenarnya hampir sama ya bagusnya dengan si Ultimate Compound. Kalau di panel cat cuma kalah tipis aja bila dibandingkan daya abrasif kepunyaan Meguiar Ultimate Compound. Cuma playing time-nya si Water Spot Remover ternyata lebih panjang dan lama, kalah singkat dan efektif kalau lawan si Meguiar Ultimate Compound. Finishingnya terlihat rada berbeda nih, lebih kelihatan wet look dan darkening, serasa pakai glass, malah sekilas mirip finishingnya si Ultimate Polish. Lumayan lah buat main wet-wetan asal dipakai secara manual. Di lampu HP nggak jauh kok hasilnya bila dibandingkan Ultimate Compound, nggak akan kelihatan kecuali dilihat secara tegas, sebab ketinggalannya cuma 0,4 GU aja, yang termasuk sangat tipis untuk perbedaan finishing glossnya. Next, di posisi akhir ada kepunyaan kit GP Compound yang kalau pakai tangan dengan tekanan, gosokan, dan busa yang sama kalah efektif ya. Dirasa kurang terlalu mumpuni, soalnya paling kentara nih bekas jamurnya. Kelihatan sekali bekas-bekas jamur yang tersisa walaupun sudah berkurang banyak. Emang kit GP Compound ini termasuk rada aneh sih, mungkin bisa dibilang aneh sebab settingannya malah dibuat mirip Compound Pro ya, yang panjang playing time-nya dengan breakdown-nya yang perlahan-lahan karena dirancang untuk menggunakan mesin. Walaupun untuk base barunya sudah lumayan berkurang playing time-nya, tapi saya rasa masih tergolong lama ya breakdown-nya untuk kompon yang dijual untuk para pemula yang kebanyakan menggunakan tangan.
Moga aja ada revisi lagi biar makin cepet breakdownnya. Soalnya ini kompon datanya termasuk bagus daripada kompon-kompon aneh dan bisa banding bagus dengan hard ceramic dengan performanya nggak kalah dari Benzerna 2400. Oleh karena dibatasin waktu 2 menit, makanya kit GP di sini kalah efektif dan tertinggal jauh finishing glossnya. Ketinggalan hampir 2 GU bakalan terlihat oleh mata. Eksperimen kita selanjutnya ke kaca, kita akan atasi jamur 7 bulanan. Besar kemungkinan masih level moderat dan belum etching ke kaca sebab ada rain egg ya di bawahnya. Untuk mempersulit pengujian, kacanya sudah dipakein water repellent dari Nanotech yang dikasih curing time 1 hari. Jadi jamurnya di bawah water repellent yang harusnya jadi lebih susah untuk dihilangkannya. Ditambah juga sengaja biar nanti kelihatan apakah polis ini efektif menghapus water repellent. Yang kelihatannya kalau turun airnya lemot berarti kompon ini efektif. Terus pengujian ini akan dilakukan secara manual dan mesin polisher cordless yang harusnya tidak sepowerful rotary yang pakai kabel. Untuk di mesin pengujiannya masih menggunakan busa cutting saja sebab dirasa jamurnya masih level sedang. Sedangkan untuk manual menggunakan glass block digosokkan selama 2 menit dengan tekanan dan gosokan yang diusahakan sama. Dimana untuk penggunaan manual ternyata performanya terbilang bagus. Walaupun bukan level istimewa, setidaknya di sini kalau penggunaan manual Meguiar Water Spot Remover sedikit lebih unggul ya. Walaupun sekilas kalau pakai mata hasilnya kurang lebih sama. Tapi kalau diukur di glossmeter, ternyata si Meguiar ini sedikit lebih kilap hasilnya. Jadi secara teori harusnya lebih bersih ya. Dan dilihat dari kecepatan air pun si Meguiar ini masih unggul dari Dedicated Polish. Sebab bisa dilihat ya kecepatan air hasil polesan Meguiar Water Spot Remover sudah terlihat lebih lambat. Pertanda lebih efektif menghapus water repellent dan kontaminasi di kaca. Terus kita lihat hasil menggunakan mesin apakah masih bagus juga, mengingat cuma pakai busa cutting kompon saja, tidak menggunakan glass velvet, dimana baik Dedicated glass polish yang jadi acuan kurang lebih sama ya hasilnya bila dibandingkan Meguiar Water Spot Remover. Keduanya terlihat lebih bening dan bersih daripada penggunaan manual. Kalau kita ukur menggunakan glossmeter pun untuk melihat tingkat kebeningan, perbedaan hasilnya terbilang jauh, bisa berbeda 2-3 GU. Tetap mesin gak bohong ya kalau soal hasil. Kayaknya jamur setengah tahun ini masih bisa diatasi dengan mudah oleh Meguiar Water Spot Remover ini tanpa penggunaan glass velvet sama sekali. Cukup pakai pad polish yang teman-teman punya. Sedangkan kemampuan menghapus water repellent pun terbilang jauh lebih efektif ketika menggunakan mesin. Bisa dilihat keduanya baik glass polish Dedicated dan Meguiar Water Spot Remover, keduanya bisa mengatasi tuntas semua baik jamur maupun water repellent tanpa berkeringat sedikit pun walaupun hanya menggunakan busa poles murah. Oke, next kita uji daya cut dan finishingnya sampai di grade berapa. Saya nggak akan terlalu panjang di sini untuk mengejar durasi tayang video biar nggak terlalu lama. Video ini sudah di cross check 2 kali biar ada kestabilan data. Jadi saya tes di kap mesin Innova dan cat mobil Luxio. Gak banyak pengujian seperti uji kompon biasanya karena keterbatasan waktu. Nanti kita akan uji detail lagi kalau ada lawan yang sepadan. Dimana kalau pakai hybrid wall, hasil Meguiar Water Spot Remover ini kayaknya mentok di grid 2000. Terlihat lumayan bersih dari defek bekas sanding juga. Walaupun finishingnya terlihat gak bagus-bagus amat, kayak kompon yang masih pakai teknologi DAT atau kompon-kompon murah. Tapi masih diterima soalnya pakai wall pad yang biasanya harus 1 step lagi untuk dapat hasil akhir sebelum naik pakai LSP. Playing time-nya si Meguiar ini berbeda ya dengan seri high-end, soalnya tergolong cukup panjang. Untungnya panjang playing time-nya gini, dia akan kerja terus, tidak seperti kompon DAT jadul. Pokoknya selama masih bisa main, dia akan cut dan finishing terus menerus. Terus kita lihat hasil swirl level 3, yaitu hasil finishing kompon Ivory di wall pad murah. Dan untuk mengatasinya di sini kita akan pakai Euro Fiber Pad yang biasanya kompon DAT hasilnya jelek.
Tapi ternyata hasil finishing si Meguiar ini ternyata udah perfect ya. Sudah terlihat tidak ada bekas hologram, hasil kombinasi wall murah ditambah kompon pembunuh vernis. Setelah penggunaan water spot remover, hasil finishingnya sudah sangat layak. Emang bukan level finishing kompon beneran, tapi wajar aja karena pakai padnya pun pakai AIO ya, bukan finishing pad. Lagian finishing kompon pun belum tentu bisa cut dan dapat gloss segini kalau disandingkan dengan AIO pad. Tapi untuk si water spot remover ini, walaupun daya cutnya masih masuk ranah medium polish, tetap hasilnya sudah di atas rata-rata. Sepertinya cocok buat poles kilat pen correction sedang to medium, sekalian membersihkan jamur, tapi dapat bonus finishing gloss yang termasuk bagus kalau menggunakan pad AIO. Memang untuk finishingnya masih di bawah Sonac Perfect Finish, tapi kalau sama Menzena 2400, hasil data si Meguiar ini terbilang bagus, saling susul-menyusul tergantung kondisi cat. Oke, akhirnya setelah berbagai macam pengujian, kita tarik kesimpulan singkat, soalnya bakalan kita battle nanti pas udah ada musuhnya di kaca jamuran kelas berat. Intinya si Meguiar Water Spot Remover ini buat all around performa terbilang bagus dan memadai. Memang bukan level istimewa kayak dedicated glass polish, tapi masih tergolong efektif, cukuplah untuk mengatasi jamur umur 1 tahunan. Selain di kaca, di body pun terbilang bagus. Kabar mengembirakannya, kalau pakai wall bisa setara medium polish, jadi bakalan kepake buat para garage warrior. Finishingnya kalau pakai tangan termasuk efektif karena hanya ketinggalan 0, aja bila dibandingkan Ultimate Kompon. Uniknya kalau pakai manual justru looknya mirip Ultimate Polish ya, terbilang wet look. Minusnya paling breakdownnya agak panjang, jadi kalau nggak kenal karakter ini kompon akan bilang hasilnya biasa aja. Padahal kalau bisa dapet cara penggunaan dan peralatan yang tepat, si Meguiar Water Spot Remover ini keefektifannya termasuk bagus. Jadi menurut opini pemula saya sih, itulah resiko yang biasanya ada di produk gado-gado karena pengennya bisa ke segala permukaan. Jadinya performanya ada yang tidak menonjol. Untuk kekurangan lainnya saya rasa kemasannya kebanyakan ya. Apalagi kalau buat penggunaan pribadi bakalan susah menghabiskannya. Kalau ada kemasan yang lebih kecil lagi harusnya bisa menarik, sebab produk ini bisa digunakan ke segala permukaan dengan hanya cukup punya satu produk ini saja. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Maafkan bila ada salah-salah kata. Terima kasih.